Teman-teman, terkait dengan pernyataan Yusuf Kala terhadap iman kekristenan, ia mengatakan membunuh orang Islam adalah syahid bagi umat Kristen, menuai kecaman, dan beberapa para pendeta buka suara terkait dengan hal ini bahwa pernyataan JK ini adalah merupakan penistaan agama. Agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Nah, Pak Yusuf Kala, kalau saya mau terapkan hal ini dalam apa yang Anda katakan, itu Anda sedang menista agama Kristen karena Anda tidak sedang merepresentasikan apa yang dipercaya iman Kristen sebagaimana seharusnya. Anda mempelintir itu ya, mengatakan sesuatu yang tidak dipercaya oleh Kristen. Jadi sebetulnya Anda di sini sedang menista agama Kristen. Ini adalah bentuk penistaan agama. Apakah pemerintah diam terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala? Oleh karena itu harapan saya bagi pemerintah agar segera memproses Yusuf Kala terhadap pernyataan demikian. Saya sangat setuju apabila si tuan provokator ini dipolisikan, karena di ajaran kekristenan tidak pernah diajarkan untuk menghabisi nyawa orang. Yesus Kristus tidak pernah mengajari itu. Sama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ya, sudah jelas saudara videonya ya. Jadi saya tidak akan menanggapi kalau ada orang Islam berpikir bahwa membunuh orang Kristen itu syahid. Itu urusan mereka, saudara. Saya tidak akan menanggapi itu. Tapi yang saya tanggapi di sini adalah pernyataan yang sangat ngawur dari Bapak Yusuf Kala ini, saudara, mengenai orang Kristen berpikir bahwa kalau membunuh orang Islam itu syahid, mati pun itu syahid katanya. Saya mau menegaskan ya sebagai seorang pendeta Kristen bahwa apa yang dikatakan Yusuf Kala mengenai Kristen ini bukan ajaran Kristen. Tidak ada satupun orang Kristen yang percaya, yang mempunyai keyakinan bahwa membunuh orang Islam itu adalah syahid. Justru orang Kristen yang membunuh orang Islam itu adalah pendosa. Itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Dan itu sangat-sangat dilarang di dalam ajaran Kristen. Jadi ketika mantan wakil presiden Yusuf Kala ini mengatakan bagi orang Kristen pun ya sama dengan Islam katanya. Kalau membunuh orang Islam itu adalah syahid, ini adalah omong kosong besar. Pak Yusuf Kala, tidak ada ajaran Kristen yang semacam itu. Apa yang Anda katakan dalam video tadi, itu adalah sesuatu omong kosong besar. Orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya apa? Mengasihi musuh, mendoakan musuh, ya, mendoakan bagi mereka yang menganiaya, ya, mengampuni musuh. Itu ajaran Kristen, ajaran yang mengedepankan kasih, pengampunan, bukan membunuh orang lain. Tidak ada dalam Kristen itu ajaran membunuh orang lain. Jadi apa yang dikatakan Pak Yusuf Kala ini, saudara, betul-betul satu hal yang sangat konyol dan sangat ngawur yang tidak merepresentasikan ajaran Kristen. Yang kedua, saya mau berkata bahwa seandainya ini dibalik ya, yang berkata, yang merepresentasikan secara salah agama itu adalah orang Kristen, merepresentasikan secara salah ajaran Islam, sudah pasti dituduh menista agama Islam. Nah, Pak Yusuf Kala, kalau saya mau terapkan hal ini dalam apa yang Anda katakan, itu Anda sedang menista agama Kristen karena Anda tidak sedang merepresentasikan apa yang dipercaya iman Kristen sebagaimana seharusnya. Anda mempelintir itu ya, mengatakan sesuatu yang tidak dipercaya oleh Kristen. Jadi sebetulnya Anda di sini sedang menista agama Kristen. Seandainya orang Kristen yang melakukan itu, sudah pasti Anda akan ribut. Anda akan berteriak, ini penistaan agama.
Dan sudah pasti orang itu akan digiring ke penjara itu. Tapi beruntung Anda adalah mayoritas di Indonesia, ya. Sepertinya Anda akan aman saja, walaupun menurut saya Anda sudah menista agama Kristen di sini, menista iman Kristen, menista ajaran Kristen, dengan mempelintir itu mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak dipercaya oleh orang Kristen. Inti iman Kristen adalah kasih dan pengampunan. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih dan pengampunannya. Ya, dengan rela mati di atas kayu salib. Kami baru saja memperingati Jumat Agung, baru saja memperingati hari Paskah kebangkitan Kristus. Inti iman Kristen adalah kasih dan pengampunan. Pak Yusuf Kalla, bukan seperti yang Anda katakan itu. Terakhir, sebagai tanggapan terakhir dari saya, Pak JK, Anda ini sudah berumur ya, sudah sangat sepuh sekali. Sebaiknya Anda berhenti saja untuk berbicara di depan publik, ya, karena nanti akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bagi saya itu sangat-sangat tidak sesuai dengan fakta ya. Pernyataan-pernyataan yang tidak merepresentasikan apa yang orang lain yakini, apa yang orang lain itu percaya. Ya, seperti itu. Jadi saya pikir itu tanggapan singkat saya ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak JK ini adalah sesuatu yang sama sekali ngawur dan sama sekali tidak menggambarkan iman Kristen sesungguhnya. Pak JK, Anda istirahat saja lebih bagus. Itu saran saya. Anda sebaiknya istirahat saja. Tidak usah banyak bicara. Dan kelihatannya kalau kita melihat track record masa lalunya, Pak JK ini punya hubungan yang cukup spesial dengan Zakir Naik. Ya. Punya hubungan yang cukup spesial dengan Zakir Naik. Saya bahkan pernah membaca di satu media, saudara, bahwa istri Pak JK ini membuat masakan khusus atau memasak secara khusus untuk Zakir Naik. Dan perlu Anda ketahui bahwa Zakir Naik ini adalah orang yang sering menista agama Kristen, sering menyampaikan sesuatu hal yang tidak merepresentasikan ajaran Kristen. Dan hal yang sama seperti yang dilakukan Zakir Naik itu sekarang dilakukan oleh Pak JK. Maka Pak JK istirahat saja lebih bagus. Saya pikir itu tanggapan singkat saya, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Kekristenan tidak ada yang namanya mati syahid, Pak. Ya, yang ada hanyalah kasih, yang ada mengajarkan untuk mengasihi, yang mengajarkan untuk berdoa bagi orang menganiaya. Itu yang ada, bukan mengajarkan untuk membumbun orang lain untuk mempertahankan agamanya. Tidak ada itu, Bapak. Bapak dapat info dari mana? Jangan disama-samain dong agama Kristen dengan agama Bapak. Oh, makin lama makin aneh. Menurut kalian, apakah benar Pak JK ini berkata seperti yang di video itu? Kalau benar, ini sangat berbahaya ya kan? Karena ajaran Kristen tidak seperti itu. Kristen pengikut Kristus. Ajaran yang diikuti pun ajaran Yesus Kristus. Contohnya seperti yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus juga mengajarkan seperti ini. Jangankan membunuh. Jika seseorang membenci orang lain atau membenci saudaranya, maka seseorang itu sudah layak dihukum. Bahkan seorang Paulus ya Pak JK, yang mana Paulus ini sering difitnah Donditan, Zuma dan kawan-kawan, Paulus tidak pernah mengajarkan mati syahid seperti itu. Luar biasa Bapak Yusuf Kalla. Beliau punya kemampuan untuk mengarang bebas. Di mana beliau menyampaikan bahwa Islam dan Kristen itu, agama Islam dan Kristen itu ajarannya sama. Beda Pak. Enggak sama, beda. Karena di dalam Kristen itu, Protestan maupun Katolik, Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tidak boleh membunuh. Baik itu atas nama agama, tidak boleh. Jangankan membunuh, membenci sesama saja tidak boleh. Musuh kami pun Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengampuni, bahkan kami berdoa untuk memberkati. Beda dengan agama Islam, Pak. Masa baju Bapak kasih untuk kami orang Kristen? Itu bukan baju kami, Pak. Ya, dan saya percaya bahwa Bapak pada waktu sekolah itu pasti dapat nilai 100 khusus untuk mata pelajaran mengarang bebas. Shalom masih relevan membahas
kumis tipis, kumis beracun. Modus operandi JK adalah membela Nabi Arab yang mengajarkan jihad, yang dikira omongan di hadapan Civitas Akademika UGM itu dianggap angin lalu. Jadi dia bicara semaunya tanpa dasar. Pada zaman internet Pak Kalla, dia bukan sekedar keseleo, tetapi apa yang diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin negara, karena dia sangat rasis yang tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil presiden yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku dan bahasa. Ini zaman internet Pak Kalla. Maka bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulutmu yang berasal dari hatimu. Yang mengharamkan itu bukan makan-makan yang Anda anggap haram itu di dalam Kristen. Apa yang masuk ke mulutmu dengan nyembelih pakai nama Tuhan, bismillah, halal. Tetapi kata-katamu itulah yang mendatangkan kerusuhan, yang akan merusak zaman Pak Kalla. Mari kita dengarkan dulu ucapan dia ketika diwawancarai oleh Andi Noya. Sekitar tahun 1967-68, ketika Anda jadi ketua HMI Makassar, ya, 67, Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim, ya, sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak gereja, bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak, itu 11. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia kan dilempar batu apa macam-macam. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi yang membuktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya balik, tanya gubernur. Yang saya bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Sekitar tahun 19... Emosi dia. Dan menganggap 11 gereja itu sedikit. Lalu dia mengecilkan makna apa yang telah dia lakukan itu. Lalu ditanya, bagaimana membuktikan? Bagaimana membuktikan? 50 tahun yang lalu. Ini manusia licik. Nadanya meninggi. Wah, itu nada pewawancaranya sudah diancam. Terancam nyawanya kalau dengar nada seorang seperti Yusuf Kalla yang menguasai dan memiliki banyak harta kekayaan dan anak buah yang kapanpun bisa diperintah oleh dia. Orang ini harus diproses hukum karena telah menistakan ajaran Kristen dengan mengajarkan jihad dalam agama Kristen, padahal dia tidak pernah mengerti sama sekali ajaran Tuhan, tidak pernah belajar Alkitab, tidak mau mendengar khutbah pendeta, didatangi penginjil sekalipun dia usir. Sejak dia kuliah pernah memimpin teman-teman membakar gereja di Makassar. Dia yang mendukung jihad Poso.
dia pula yang pura-pura juru damai di Malinau, yang juga tak jelas apa maksud dia mengundang Taliban, menghadirkan Zakir Naik yang sudah kena HIV, datang ke Indonesia menyambut cucu Nabi yang overstay di Arab Saudi besar-besaran. Ini namanya iblis menyambut setan dari Tanah Suci, mendukung Gubernur Abu Nawas Pilkada DKI. Belum puas memenjarakan Ahok, orang macam begini harus dibawa ke penjara, manusia kayak begini nih. Ya, rasis sama Cina, sama Jawa dan suku lain. Provokatif ekonomi yang buruk. Dia naik-naikan bahwa Prabowo itu ekonominya bobrok. Kenapa kamu waktu di SBY tidak memperbaiki ekonomi itu? Waktu zaman Jokowi juga kamu jadi wakil presiden. Kenapa? Perusahaan yang kamu pimpin itu ambruk semuanya. Tetapi dia ini punya orang-orang penting di BI yang memakai uang-uang yang nganggur di BI untuk kejahatan dia. Luar biasa dia ini, saudara. Provokasi ekonomi buruk. Kau sudah petang, siapkan diri biar tidak disiksa dalam kubur. Atau sudah siapkan obat kuat untuk tandingan ranjang dengan Nabi. Indonesia kebobolan 2 periode memilih wakil presiden kumis beracun ini menjadi pemimpin. JK itu penghasut, provokator. Kenapa tidak cek background dulu? Kenapa SK CK bisa dikeluarkan oleh Polsek? Dia pernah berkali-kali memimpin perusakan rumah ibadah agama lain yang selama ini sambung menyambung. Narasi tangkap JK dan penjarakan dia, ini harus diucapkan, saudara-saudara. Jangan hanya menerima tokoh macam begini berucap semaunya. Saya bukan dendam karena saya nggak kembali ke Indonesia karena saya akan terancam ditahan. Sebagai tokoh masyarakat, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Seperti saya, MKC, Apolius Darmawan, dan orang-orang yang dituduh penistaan agama. Sampai Pendeta Gilbert datang ke JK agar tidak menjadi target massa FPI. Dan benar Gilbert nggak sampai ditangkap. JK itu buah pikirannya sudah tidak berguna lagi bagi bangsa Indonesia. Makanya dia cari panggung akhir blunder sendiri. Maka dengan ucapan itu dia sudah cukup bukti untuk dihadapkan ke pengadilan sebagai tersangka kriminal. Sudah cukup banyak dosanya melanggar pasal 165A tentang penistaan agama. Sudah sangat memenuhi pasal gali lubang terperangkap sendiri. Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang menggelindingkan batu-batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Tapi begitu banyak ulama melanggar pasal penistaan agama, seperti Habib Rizik mengatakan kalau Tuhan lahir, siapa bidannya, sambil tertawa, dan semua pendengar somat, paling jahat lagi mulutnya, dia bilang disalib ada jin kafir. Sudah cukup semuanya, saudara-saudara. Kalau sekedar untuk Dedi Syaputra yang sekarang ditangkap, entah kemana lagi nasibnya itu, saudara. Begitu jahatnya. Disalib ada jin kafir kemana? Somad itu sudah 4 laporan ke polisi, tapi
tapi nih polisi Indonesia Barreskrim tidak menangkapnya. Itulah ketidakadilan yang saya lihat dari polisi ini. Hanya mau menangkap minoritas. Sama seperti yang dilakukan oleh si JK ini. Saya baru laporan 3 sudah tersangkakan. Itu sebabnya saya lebih baik menghujat dari luar negeri daripada kembali ke Indonesia. 3 tim polisi datang jemput saya, tapi saya tidak akan pulang ke Indonesia. Pasal penistaan ini sengaja dirancang khusus untuk menangkap minoritas. Hapuskan SKB 2 Menteri itu Pak Prabowo. Kalau memang Pak Prabowo itu peduli dengan kehidupan dan kebahagiaan masyarakat di Indonesia. Ini pasal sering disebut pasal karet. Yahya Waloni hanya dihukum 5 bulan, ketuk palu langsung bebas. Tapi MKC 10 tahun. Bagaimana ini hukum di Indonesia? Kerangka pelaksanaan hukumnya. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yesus berkata pula kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki di ayat yang lain. Kami diajarkan untuk tunduk patuh dengan pemimpin, dengan pendeta kami dan orang-orang yang kudus. Tetapi mengenai kehidupan yang bertoleransi sangat dijunjung tinggi oleh kami. Bapak bilang bahwa di dalam Kristen itu ada jihad. Punya otak nggak ngomong? 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. 1 Korintus 5 ayat 8, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 9-11, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kafir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, dan penyembah berhala, pemabuk, pemfitnah, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan kamu. Begitu indahnya ajaran kami. Lalu Bapak menuduh bahwa orang Kristen ada ajaran jihad. Kamu JK, ya, dia sudah marah habis sama saya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, apalagi sekarang dia bukan lagi pejabat, tetapi dia akan merasakan akibatnya. Kalau dia, anak-anaknya akan terlantar semua, saudara, dan akan ambruk ekonominya dia. Ya, walau apapun harta kekayaanmu tidak akan mampu menjaga kamu. Jadi saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa pula untuk membantu pelayanan Indonesia bagi Kristus
lewat apa yang Anda baca di deskripsi YouTube ini. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana reaksi dan juga komentar para netizen dan juga para pendeta terkait dengan tuduhan Yusuf Kala terhadap iman kekristenan. Yusuf Kala menyatakan bahwa antara Islam dan Kristen sama-sama berpikir kalau membunuh orang lain itu adalah syahid, kata Yusuf Kala. Nah teman-teman, Yusuf Kala memulai satu pertanyaan bahwa mengapa konflik itu tidak ada henti-hentinya, karena Islam dan Kristen memiliki pemikiran yang sama, kalau membunuh orang lain adalah syahid. Nah teman-teman, pernyataan Pak Yusuf Kala ini terhadap iman kekristenan bahwa membunuh Islam adalah syahid itu sebuah pernyataan yang tidak dibenarkan di dalam kekristenan. Pernyataan ini sangat berbahaya bagi antar umat beragama dan terhadap orang-orang kekristenan. Ini sebuah fitnahan dan juga penistaan agama yang dilontarkan oleh Pak Yusuf Kala terhadap iman kekristenan. Sebab tidak pernah Alkitab mengajarkan kalau membunuh orang lain atau menghabisi nyawa orang lain itu syahid. Tidak ada dasarnya sama sekali. Yang ada itu di Alkitab adalah martir. Martir itu adalah bersaksi. Nah, apabila orang itu mengalami dihabisi nyawanya oleh karena bersaksi menyaksikan Yesus Kristus, bukan menghabisi nyawa orang lain, bukan. Dan pernyataan JK ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat membuat gaduh terhadap iman kekristenan dan juga kepada masyarakat. Dan kiranya segera akan dilakukan atau diproses secara hukum pernyataan beliau ini. Karena apa? Sudah lompat pagar. Ya, sudah berani menjelaskan iman agama lain sementara ia tidak paham iman kekristenan. Padahal orang ini tidak pernah baca Alkitab, ya. Ia tidak pernah baca Alkitab, tapi berlaku dia menyamatkan dengan ajarannya bahwa orang Kristen itu mengajarkan menghabisi nyawa orang lain. Saudara, hanya Alkitab mengatakan bahwa dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Alkitab mencatat berdoa dan mengasihi musuh. Ya, Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuh dan berbuat baik kepada semua orang yang membenci kamu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita, bukan menghabisi nyawanya. Ya, jadi di dalam Amsal pasal 25 ayat 21 sampai 22, apabila musuhmu lapar, berilah ia makan. Apabila ia haus, berilah ia minum. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menumpukan bara api di kepalanya. Saudara, ini sangat-sangat membahayakan. Jadi oleh sebab itu, segera untuk dilakukan investigasi dan juga dilaporkan orang ini karena membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Saudara, ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala terhadap iman kekristenan tidak berdasar sama sekali, dan itu bukan pemikiran atau iman kekristenan. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara? Selama menyaksikan video, berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kira komentar saudara komentar membangun dan kasih kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.